Halo Sobat Cuan dan warga netizen yang budiman, ada kabar yang beneran bikin tensi darah naik drastis nih. Baru aja masuk Februari 2026, telinga kita udah dipanasin sama omongan investor asing yang ngeremehin kedaulatan hukum kita sendiri. Bayangin aja, ada bos pabrik baja asal China dengan PD-nya bilang kalau pejabat di Indonesia itu gampang banget, disumpal pakai duit suap. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa langsung naik pitam dan gaspol nyamperin pabrik PT Power Steel Mandiri di Cikupa yang kumuh itu. Purbaya nggak terima, harga diri bangsa diinjak-injak cuma gara-gara mentalitas pengusaha nakal yang nganggep hukum kita punya label harga. Sidak ini beneran jadi tontonan panas, karena dia pengen nunjukin kalau zaman main belakang itu udah kudu tamat sekarang juga. Kalimat pejabat bisa disogok itu bukan cuma curhatan, tapi beneran ludahan telak ke muka birokrasi yang lagi capek-capeknya berbenah. Netizen langsung heboh dan ngerasa ini penghinaan paling barbar yang pernah dilakukan investor asing secara terang-terangan kepada kita. Kita kayak dikasih tahu kalau selama ini mereka lancar jaya nilai pajak gara-gara oknum kita sendiri yang doyan pelumas di bawah meja. Dugaan penggelapan PPN yang nominalnya tembus 1,5 triliun lebih ini bikin rakyat makin emosi dan geleng-geleng kepala melihatnya. Kok bisa-bisanya mereka dapat untung gila-gilaan di tanah kita, tapi kewajiban bayar pajaknya malah dilingkari pakai skema tipu-tipu yang licin. Purbaya sengaja pasang badan di depan media buat negesin kalau era pejabat murahan itu harusnya sudah lewat dari dulu. Dia mau ngirim sinyal ke seluruh dunia kalau Indonesia bukan lagi surga buat investor yang mentalnya cuma mau ngerampok harta rakyat. Ironis banget, pas lihat kondisi pabriknya yang tampilannya butut, padahal duit yang mereka sembunyiin dari negara itu jumlahnya bikin mual. Ternyata, gaya sok miskin itu cuma kedok biar nggak kena radar petugas pajak, yang selama ini mungkin juga lagi pura-pura merem. Rakyat yang biasanya dikejar-kejar pajak receh, jelas ngerasa dikhianati banget sama kelakuan bos-bos baja yang licinnya ngalahin belut ini. Kita yang kerja keras bayar pajak, malah dijadiin bahan ketawaan sama mereka yang ngerasa bisa beli hukum pakai recehan hasil korupsi. Kalau investasi model begini dibiarin, namanya bukan lagi kerjasama ekonomi, tapi penjajahan gaya baru yang ngerusak moral aparatur kita semua. Kita butuh aksi nyata yang bikin mereka kapok, bukan cuma sekedar gertakan sambal atau drama sidak yang ujung-ujungnya anyep tanpa hasil. Sekarang bola panasnya ada di tangan pemerintah, buat buktiin kalau omongan bisa disogok itu cuma bualan masa lalu yang sudah basi. Modus yang dipakai gerombolan PT Power Steel ini beneran licin banget dan bikin geleng-geleng kepala karena saking niatnya nipu negara. Mereka sengaja bikin laporan pajak yang isinya dongeng belaka alias nggak sesuai sama kenyataan transaksi di lapangan. Uang PPN yang harusnya disetor ke kas negara malah ditilep sendiri buat nambah tebel dompet para bosnya. Bayangin aja, tiap ada barang laku, duit pajaknya langsung masuk kantong pribadi mereka tanpa rasa berdosa sedikit pun. Jurusan rekening tikus jadi senjata andalan mereka buat nyembunyiin aliran duit haram hasil jualan baja itu. Mereka minjem nama karyawan sampai pemegang saham buat nampung triliunan rupiah biar nggak kedeteksi radar Direktorat Jenderal Pajak. Skema ini bikin pembukuan perusahaan kelihatan bersih dan kecil, padahal aslinya duitnya meluber kemana-mana lewat jalur belakang. Cara main begini beneran jahat karena memutus jejak digital yang harusnya gampang dilacak kalau mereka jujur. Gak cuma main rekening siluman, mereka juga hobi banget transaksi pakai uang tunai keras alias cash base yang jumlahnya nggak masuk akal. Di zaman serba digital begini, mereka malah balik ke zaman batu cuma demi menghindari bukti transfer yang sah. Setiap ada truk baja keluar pabrik, transaksinya langsung main sikat tanpa faktur pajak biar harganya bisa banting setir jadi lebih murah. Alhasil, pengusaha baja lain yang jujur jadi babak belur karena kalah saing sama harga ilegal mereka. Jaringan perusahaan ini juga saling oper-operan barang lewat sistem transfer pricing yang rumitnya ngalahin teka-teki silang. PT PSM,
PSI dan VPM itu sebenarnya satu komplotan yang saling melindungi dalam kegelapan administrasi buat ngekaburin keuntungan asli. Anehnya, praktik busuk ini bisa awet banget dari tahun 2016 sampai 2019 tanpa ada yang berani nyentuh sedikit pun. Kayaknya radar pengawasan kita emang sengaja dimatiin atau mungkin baterainya lagi habis pas mereka lagi asyik ngerampok. Total kebocoran di sektor baja ini diperkirakan bisa nembus angka 5 triliun rupiah per tahun kalau semua perusahaan nakal dihitung. Duit segitu kalau dipakai buat bayar utang negara atau subsidi rakyat, pasti udah bikin hidup kita jauh lebih enak. Cara main mereka yang rapi ini nunjukin kalau mereka emang punya tim ahli yang spesialis nyari celah di aturan hukum kita. Sekarang tinggal tunggu keberanian Purbaya buat ngebongkar labirin tikus ini sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Purbaya terang-terangan bilang kalau mustahil perusahaan segede Gaban bisa lolos radar selama 7 tahun kalau nggak ada bantuan orang dalam. Dia ngerasa ada pengkhianat di institusinya sendiri yang sengaja pura-pura buta pas ngeliat triliunan rupiah melayang. Logikanya simpel aja, masa transaksi segede gunung bisa nggak kelihatan sama sistem pajak yang katanya udah canggih dan serba digital? Pasti ada oknum yang dapat setoran buat tutup mulut dan jagain gerbang supaya aksi ilegal ini lancar jaya. Era 2016 sampai 2019 itu, kita lagi nafsu-nafsunya narik investor asing, tapi malah kecolongan gara-gara pengawasan yang ternyata bisa dibeli. Manisnya investasi yang masuk ternyata cuma jadi racun, gara-gara integritas pejabatnya yang serendah itu. Purbaya kayaknya udah gerah banget lihat anak buahnya bolak-balik kena ciduk KPK dari Jakarta sampai ke Banjarmasin. Kasus baja Cina ini jadi bukti sahih kalau sel-sel korupsi di kantor pajak itu masih hidup subur dan makin berani. Sebanyak 26 pegawai pajak langsung didepak dan belasan lainnya lagi diinterogasi abis-abisan buat nyari siapa otak di balik pengkhianatan ini. Langkah bersih-bersih ini emang perlu banget, biar nggak ada lagi istilah nego di bawah meja yang bikin negara rugi bandar. Publik sekarang lagi nunggu, apakah rotasi massal dan pemecatan ini cuma formalitas atau beneran mau nyapu bersih sampah di birokrasi? Tanpa sistem yang beneran ketat, janji tidak bisa disogok itu cuma bakal jadi gombalan menteri di depan kamera doang. Ada yang aneh pas sidak kemarin, karena bos pemilik pabriknya malah udah kabur duluan, kayak dapat bocoran informasi dari dalam. Bau-bau kebocoran info ini makin memperkuat dugaan kalau mata-mata si pengusaha emang masih gentayangan di lingkaran birokrasi. Rakyat ngerasa miris banget, lihat oknum penjaga uang negara malah jadi kaki tangan mafia pajak yang ngerampok hak masyarakat. Gimana mau maju kalau orang yang digaji pakai pajak kita malah bantuin maling buat nilep duit negara lewat pintu belakang? Purbaya dan Bimo Wijayanto sekarang punya beban berat buat buktiin kalau mereka bukan cuma pemadam kebakaran yang telat datang. Mereka harus berani sikat semua benalu di internal sebelum teriak-teriak mau ngehajar pengemplang pajak di luar sana. Penegakan kode etik konsultan pajak juga harus dipelototin, karena biasanya mereka yang jadi arsitek skema penggelapan yang super rumit ini. Intinya, kalau rumahnya mau bersih, sapunya dulu yang harus dipastikan nggak kotor dan penuh lumur suap. Masuknya Purbaya Yudi Sadewa gantiin Sri Mulyani beneran bikin geger seantero pasar keuangan sampai IHSG langsung merosot merah. Banyak yang kaget sama gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan gak pakai saringan kalau lagi nyemprot anak buah atau pengusaha nakal. Gaya koboi Purbaya ini emang jadi angin segar buat rakyat yang udah bosen lihat pejabat yang cuma jago retorika tapi lembek pas eksekusi. Dia lebih milih panas-panasan sidak ke lapangan daripada cuma duduk manis di ruangan ber-AC sambil baca laporan yang isinya belum tentu benar. Tapi jangan salah, banyak pengamat yang skeptis dan nganggap aksinya cuma sekadar gimik politik buat nyari panggung di tengah kekacauan. Mereka takut kalau gaya meledak-ledak ini cuma bungkus buat nutupin masalah ekonomi yang sebenarnya lagi keropos dan butuh solusi serius. Kontroversi Purbaya makin memuncak pas dia ngeluarin pernyataan 17 ditambah 8 tuntutan rakyat yang bikin mahasiswa sampai aktivis bakaran jenggot. Kritik datang bertubi-tubi karena dia dianggap terlalu percaya diri sampai terkesan meremehkan aspirasi orang-orang yang lagi protes di jalanan. Meskipun banyak yang nyinyir, target Purbaya buat ngejar pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026 itu beneran ambisius dan bikin mata melotot.
Dia sadar kalau mau angka segitu kecapai, gak boleh ada Rp1 pun duit pajak yang bocor ke kantong para mafia baja. Sidak ke Cikupa kemarin itu sebenarnya ujian nyali buat Purbaya. Apakah dia beneran berani menghajar atau cuma mau viral sebentar doang? Kalau pemilik pabrik yang kabur itu nggak ketangkep, ya siap-siap aja dia bakal kena sindir netizen se-Indonesia karena cuma jago gertak. Purbaya juga nggak takut cari musuh di lingkaran pemerintah sendiri, sampai berani ngancem bakal potong dana transfer ke daerah kalau ada gubernur yang korupsi. Keberaniannya nantang arus ini bikin dia punya banyak haters di kalangan pejabat, tapi malah makin dicintai sama warga yang haus ketegasan. Bahkan mentornya sendiri, Luhut Binsar Panjaitan, sempat ngasih teguran keras pas Purbaya mau narik dana program makan gratis yang gak terserap. Dia emang tipe pemimpin yang gak pandang bulu dan gak kenal kompromi kalau udah urusan duit negara yang gak beres jalannya. Rakyat sekarang lagi nunggu Purbaya efek yang katanya bakal bikin para pengemplang pajak gemeteran sampai ke tulang sumsum. Kalau dia sukses balikin duit triliunan dari sektor baja, baru deh kita bisa bilang kalau dia emang menteri yang punya gigi buat gigit maling. Kita lihat aja nanti, apakah revolusi ala koboi di lapangan Banteng ini bakal berujung manis atau cuma jadi drama musiman yang cepat dilupakan. Yang jelas, Purbaya udah kadung masang standar tinggi, dan dia nggak boleh kalah sama sindikat pajak yang udah mapan sejak lama. Rakyat kecil sekarang lagi sensitif banget, karena tiap hari dikejar-kejar urusan pajak, mulai dari jualan di e-commerce sampai urusan UMKM. Tapi di sisi lain, ada perusahaan gede asal China yang malah asyik nilep duit negara 1/2 triliun tanpa rasa takut sedikit pun. Kontras ini beneran bikin darah mendidih karena pemerintah rajin banget nertibin administrasi warga lewat sistem Cortex yang super ketat. Giliran ada raksasa baja main rekening tikus selama bertahun-tahun, kok rasanya pengawasannya malah kendor kayak karet gelang lama. Duit 500 miliar itu bukan angka receh yang bisa dianggap angin lalu, karena jumlah segitu bisa buat bangun puluhan rumah sakit mewah di pelosok. Kalau ditotal sama 40 perusahaan baja nakal lainnya, Indonesia udah kehilangan modal buat bikin sekolah-sekolah keren di seluruh negeri. Penerimaan pajak kita di tahun 2025 kemarin aja masih jeblok alias shortfall sampai ratusan triliun rupiah, yang bikin anggaran negara megap-megap. Akibatnya, rakyat lagi yang harus nanggung beban karena berbagai subsidi dipangkas gara-gara kas negara yang bolong di maling mafia. Purbaya sendiri dengan santainya bilang pertumbuhan ekonomi kita cuma lumayan, padahal rakyat di bawah udah mau pingsan nyari sesuap masih. Gimana nggak emosi kalau lihat pengusaha asing bisa bypass pajak 11%, sementara kita beli sabun di minimarket aja udah kena pajak. Persaingan bisnis jadi nggak sehat, karena perusahaan yang jujur pasti kalah harga sama pengemplang pajak yang bisa jual produk lebih murah. Ini sih namanya ngebunuh industri lokal secara perlahan lewat jalur curang yang dibiarin sama oknum petugas yang nggak beres. Masyarakat makin geram lihat profil pemilik PT Power Steel Mandiri yang gayanya selangit tapi langsung ngacir pas mau diperiksa hukum. Mereka cuma mau ngeruk untung di tanah kita, tapi ogah kontribusi balik buat kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar pabriknya. Kondisi pabrik yang berantakan dan polusi udara yang nggak difilter itu beneran nambah luka di hati masyarakat Cikupa yang kena dampaknya langsung. Udah lingkungan dirusak, pajaknya dimaling. Benar-benar definisi investasi yang nggak tahu diri dan harus segera disikat habis. Wacana redenominasi rupiah yang digembar-gemborkan Purbaya buat cegah korupsi juga kerasa kayak obat penenang yang nggak nyambung sama sakitnya. Rakyat nggak butuh penyederhanaan angka di duit kertas kalau nyatanya triliunan rupiah masih gampang banget nguap di bawah kabur pengusaha. Sekarang netizen kompak nuntut supaya aset-aset mereka disita buat ganti kerugian negara yang udah dicolong sejak tahun 2016 itu. Jangan sampai drama sidak ini berakhir cuma dengan denda administratif yang kecilnya nggak seberapa dibanding hasil rampokan mereka. Skandal PT Power Steel Mandiri ini sebenarnya cuma satu ujung kuku dari gurita bisnis raksasa yang hobi main di area abu-abu. Kita emang butuh investasi asing buat majuin industri, tapi kalau modelannya ngerampok pajak, ya sama aja kita lagi dijajah secara ekonomi.
Purbaya udah terlanjur nantang dunia dengan bilang kalau pejabat kita nggak bisa disogok lagi sekarang. Omongan berani ini harus beneran jadi kenyataan, jangan sampai cuma jadi slogan kosong yang ujung-ujungnya masuk angin lagi. Sekarang waktunya Direktorat Jenderal Pajak pakai cara yang lebih galak kayak blokir semua layanan publik buat para pengemplang bandel. Kalau mereka masih berani main petak umpet, kejar asetnya sampai ke luar negeri biar mereka tahu kalau Indonesia punya taji. Masalahnya sekarang, negara beneran punya nyali nggak buat nyikat 40 perusahaan baja lainnya yang polanya sama persis. Jangan sampai tajamnya cuma ke satu perusahaan yang lagi apes, tapi lembek ke perusahaan lain yang punya backingan orang kuat. Seringkali perusahaan asing begini punya teman dekat di lingkaran kekuasaan yang siap pasang badan kalau ada masalah hukum. Purbaya harus buktiin kalau dia beneran koboi yang berani nabrak siapapun, mau itu pengusaha lokal atau pejabat yang jadi pelindung mafia. Netizen sekarang udah makin pintar dan bakal terus mantau siapa aja pemegang saham di balik perusahaan yang hobi nilep PPN itu. Transparansi itu harga mati, biar nggak ada lagi istilah diselesaikan secara kekeluargaan yang bikin uang rakyat nguap entah kemana. Kita nggak boleh lagi jadi bangsa yang gampang dikibulin sama investor asing cuma gara-gara mereka bawa modal gede ke sini. Reformasi pajak itu nggak cukup cuma lewat aplikasi keren kalau mentalitas orang di dalamnya masih doyan terima amplop di bawah meja. Menghukum malingnya itu wajib, tapi nyapu bersih penjaga gerbang yang nerima suap itu jauh lebih penting buat masa depan. Kalau sistemnya masih bocor, ya bakal terus ada pengusaha nakal yang anggap hukum kita bisa dibeli pakai recehan hasil curian. Kalau Purbaya sukses balikin triliunan rupiah itu ke kas negara, dia beneran bakal dicatat sejarah sebagai menteri yang punya harga diri. Tapi kalau cuma berisik di awal terus hilang ditelan bumi, ya jangan salahin kalau rakyat makin gak percaya sama pemerintah. Negara harus menang lawan siapapun yang ngerasa lebih geda dari hukum cuma karena punya tumpukan duit haram. Saatnya buktiin kalau martabat bangsa Indonesia gak bisa dibarter sama angka-angka investasi yang ternyata cuma kedok buat ngerampok pajak kita.